Hai Sobat Info. Bagi umat muslim, masjid adalah bangunan yang amat penting karena di bangunan inilah umat muslim melakukan ibadah secara berjamaah. Selain untuk berdoa, masjid juga kerap digunakan sebagai tempat untuk menggelar pertemuan dan menjalin tali silaturahmi satu sama lain. Karena peran pentingnya tersebut, maka masjid merupakan bangunan yang amat mudah ditemui di wilayah-wilayah berpenduduk mayoritas muslim. Selain itu, berikut ini adalah 4 bangunan masjid dengan desain paling unik dari berbagai belahan dunia. So, kalau kau penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Masjid Faisal di Pakistan. Pakistan adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak kedua di dunia sesudah Indonesia. Jadi bukan hal yang aneh jika hal-hal berunsur agama Islam sangat mudah ditemui di negara yang satu ini. Sebagai contoh, negara ini menggunakan nama Islamabad sebagai nama ibu kotanya. Di Islamabad pula lah terdapat salah satu masjid dengan desain paling futuristik di dunia. Masjid Faisal merupakan nama dari masjid tersebut. Masjid ini memiliki kubah raksasa berwarna putih dengan 4 kisi-kisi jendela raksasa berbentuk segitiga di keempat sisinya. Di keempat sisi masjid terdapat menara muazin yang bentuknya seperti gabungan antara kerucut dan balok. Seperti kubah utamanya, menara tersebut juga dilengkapi dengan kisi-kisi. Saat malam tiba, cahaya yang memancar dari dalam kisi-kisi menyebabkan masjid ini nampak seperti bangunan dari masa depan. Masjid Faisal merupakan salah satu masjid di dunia dan bisa menampung 10.000 jamaah di dalamnya. Nama Faisal pada masjid ini berasal dari nama Raja Arab Saudi, Faisal bin Abdul Aziz. Kebetulan pembangunan masjid ini memang didanai oleh Raja Faisal. Masjid Faisal dibangun pada tahun 1987, di mana desain Masjid Faisal yang terkesan begitu modern tidak lepas dari keinginan Ayub Khan, Presiden Pakistan, yang ingin menjadikan masjid ini sebagai simbol kemajuan ibu kota Pakistan. Selain itu, masjid ini ternyata didirikan di atas dataran tinggi yang terletak di sisi utara kota Islamabad. Tujuannya supaya masjid ini bisa dilihat oleh seluruh penduduk kota dari kejauhan. Sementara mereka yang berada di masjid ini bisa menyaksikan pemandangan dari seluruh kota Islamabad. Masjid Menara Kudus di Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa, agama Hindu merupakan agama yang banyak dianut oleh penduduk lokal. Masjid Menara Kudus yang ada di kota Kudus, Jawa Tengah, adalah bangunan masjid yang arsitekturnya seperti gabungan antara bangunan Hindu dan bangunan Islam. Bagian depan Masjid Menara Kudus dilengkapi dengan sepasang gerbang atau gapura yang nampak seperti gapura yang biasa dijumpai di pura. Kemudian di sebelah bangunan masjid terdapat menara besar menyerupai candi. Masjid Menara Kudus dibangun pada tahun 1549, di mana pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Sunan Kudus, tokoh yang berjasa menyebarkan agama Islam di kota Kudus dan sekitarnya. Saat Sunan Kudus mulai menyebarkan agama Islam, masih banyak penduduk setempat yang menganut agama Hindu. Supaya agama yang dibawanya bisa diterima oleh penduduk setempat, maka Sunan Kudus pun menyebarkan agama lewat jalan damai sambil tetap memperhatikan keyakinan masyarakat setempat. Menurut salah satu cerita, ternyata Sunan Kudus mengikat sapi di halaman masjid karena sapi merupakan hewan yang sangat dihormati dalam agama Hindu. Oleh karena itulah hingga saat ini, praktik kurban yang dilakukan di kota Kudus tidak pernah menggunakan hewan sapi. Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya seperti gabungan antara budaya Hindu dan Islam, contoh lain mengenai bagaimana Sunan Kudus memperkenalkan agama Islam tanpa melupakan jejak budaya Kudus di masa lampau. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, ternyata Masjid Menara Kudus sekarang juga menjadi salah satu bangunan paling terkenal di kota Kudus. Lokasinya yang berada tidak jauh dari alun-alun kota Kudus, menyebabkan masjid ini kerap dikunjungi oleh wisatawan yang sedang singgah di kota tersebut. Masjid Apung Penang di Malaysia. Seperti halnya Indonesia, Malaysia juga merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sampai-sampai negara ini mengakui sultan yang beragama Islam sebagai kepala negaranya.
Di negara ini pula lah terdapat bangunan Masjid Apung. Masjid Apung sendiri sebenarnya tidak benar-benar terapung layaknya kapal, melainkan didirikan di atas pondasi yang dibangun di air. Karena masjid yang dimaksud nampak terapung dari atas air saat dilihat dari sudut tertentu, maka sebutan Masjid Apung pun kemudian digunakan untuk menyebut masjid dengan penampakan demikian. Selain itu, kamu juga harus tahu bahwa ada beberapa masjid apung yang terdapat di Malaysia. Dari sekian banyak masjid apung tersebut, salah satu yang paling terkenal adalah Masjid Apung Penang atau Masjid Apung Tanjung Bunga. Sesuai dengan namanya, masjid ini memang terletak di Tanjung Bunga, Pulau Penang. Sebelum Masjid Apung dibangun, pada awalnya ternyata sudah ada masjid yang lebih dulu didirikan di Tanjung Bunga pada tahun 1967. Masjid yang sama sesudah itu sempat diperbesar supaya bisa menampung lebih banyak jamaah. Seiring berjalannya waktu, ternyata semakin banyak orang yang menggunakan masjid tersebut sebagai tempat ibadah. Masalah mulai timbul karena masjid tersebut tidak memiliki kapasitas yang memadai, namun tidak ada lagi lahan yang cukup luas untuk membangun masjid dengan kapasitas besar. Sebagai jalan keluarnya, masjid baru pun lantas dibangun di laut, di mana pembangunan masjid yang dimaksud dimulai pada tahun 2003 dengan menelan biaya 15 juta ringgit. Masjid itulah yang kini dikenal sebagai Masjid Apung Penang. Masjid Apung dibangun di atas beberapa buah pilar dengan bidang datar di atasnya sebagai pondasi masjid. Di tahun 2007, Masjid Apung akhirnya selesai dibangun dan mulai dibuka untuk umum, di mana Masjid Apung Penang bisa diisi oleh 1.500 orang jamaah. Masjid Larabanga di Ghana. Ghana adalah sebuah negara kecil yang terletak di Afrika. Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata di negara ini terdapat penganut Islam yang berjumlah cukup banyak. Di Ghana pula lah terdapat salah satu masjid dengan desain paling unik yang pernah ada. Masjid Larabanga adalah masjid yang terletak di kota Larabanga, Ghana. Mereka yang baru pertama kali melihat masjid ini tentu tidak akan mengira bahwa bangunan tersebut yang mereka lihat adalah masjid. Pasalnya, tidak seperti pada umumnya yang biasa dilengkapi seperti kubah dan menara, Masjid Larabanga lebih nampak seperti kumpulan piramid-piramid kecil. Masjid ini memiliki dinding luar berwarna putih dengan beberapa buah batang kayu yang menancap. Wujudnya tersebut ternyata membuat masjid ini tampak seperti bangunan yang berduri. Masjid Larabanga tergolong sebagai masjid yang berusia amat tua nih guys, karena sudah berdiri sejak tahun 1421. Selain itu, puncak tertinggi masjid ini tingginya mencapai 8 meter loh. Di dalam masjid tersebut ternyata terdapat kitab suci Al-Quran yang konon katanya sudah berusia lebih dari 3 abad. Menurut cerita yang banyak diyakini oleh penduduk lokal nih, pembangunan Masjid Larabanga bermula ketika ada seorang pedagang bernama Ayuba beristirahat di tempat yang sekarang menjadi lokasi Masjid Larabanga. Di dalam mimpinya, Ayuba menerima pesan di dalam mimpi untuk membangun masjid di tempatnya beristirahat. Saat Ayuba bangun, ia merasa bingung karena sudah ada pondasi masjid yang dibuat di dekat tempatnya beristirahat. Maka, Ayuba pun melanjutkan pembangunan di masjid tersebut hingga selesai. Selain itu nih guys, di dekat Masjid Larabanga terdapat pohon baobab, yakni sejenis pohon khas Afrika dengan batang yang amat besar. Pohon baobab tersebut konon tumbuh tepat di atas makam Ayuba. Penduduk lokal meyakini kalau daun dan ranting pohon baobab tersebut mengandung khasiat khusus, sehingga mereka kerap menggunakannya sebagai bahan obat tradisional. So, itu tadi adalah beberapa bangunan masjid dengan desain paling unik dari berbagai belahan dunia. Jadi, gimana menurut kamu guys? Apakah unik dan menarik? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!